Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menyaksikan video kami. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Syahwa Ijani Putri. Saya dari kelas 10-4 dan di sini saya sebagai host yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang identitas dan latar belakang dari teks hikayat bawang merah dan bawang putih. Baik, jadi di poin pertama saya akan menjelaskan tentang identitas dari bawang merah dan bawang putih. Nah, yang pertama ada yang pastinya adalah judul. Judulnya yang pasti bawang merah dan bawang putih dan asal daerahnya dari Riau. Oke, dan tahun pembuatannya Maret 2013. Poin kedua adalah latar belakang hikayat. Nah, yang pertama ada konteks budaya dan sejarah. Kisah ini mencerminkan kehidupan masyarakat tradisional Nusantara di mana hubungan keluarga dan status sosial sering memengaruhi kehidupan seseorang. Peran ibu tiri yang kejam dan sifat saudara tiri yang iri hati adalah tema umum dalam cerita rakyat Indonesia dan Melayu yang mencerminkan ketegangan dalam keluarga besar atau keluarga campuran dalam budaya Melayu dan Jawa. Konsep karma atau balasan atas perbuatan baik dan buruk juga sangat ditekankan yang tercermin dalam kisah ini. Untuk poin kedua ada tujuan penulisan. Cerita ini disusun dengan tujuan memberikan pelajaran moral tentang kebaikan, ketulusan, dan kejujuran. Kisah bawang putih yang sabar dan baik hati menghadapi ketidakadilan dari saudara tirinya. Bawang merah menyampaikan pesan bahwa kebaikan pada akhirnya akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan keburukan akan membawa konsekuensi negatif. Hikayat ini menjadi alat bagi masyarakat untuk mendidik generasi muda tentang nilai-nilai sosial dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, poin ketiga ada zaman atau dinasti. Hikayat ini tidak terikat pada zaman atau dinasti tertentu, tetapi diperkirakan berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Melayu di Nusantara, seperti Kerajaan Melayu atau Kesultanan Malaka. Saat itu, cerita-cerita hikayat sangat umum dalam budaya Melayu sebagai bentuk sastra lisan yang diwariskan turun-temurun. Hikayat ini memungkinkan besar sudah ada sebelum atau selama periode penyebaran Islam di wilayah Melayu, sehingga dipengaruhi oleh norma-norma budaya Melayu yang sudah ada. Poin keempat ada pengaruh lintas budaya. Hikayat bawang merah dan bawang putih memiliki kemiripan dengan cerita rakyat dari berbagai budaya, seperti cerita Cinderella dari Eropa atau kisah serupa dari Tiongkok dan India. Kemiripan ini menunjukkan adanya pengaruh lintas budaya yang mungkin terjadi melalui jalur perdagangan maritim yang ramai di Asia Tenggara pada masa lalu. Para pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab yang singgah di Nusantara mungkin membawa serta cerita-cerita mereka yang kemudian berasimilasi dan adaptasi oleh masyarakat setempat. Hal ini memperkaya budaya lokal dengan cerita-cerita yang memiliki nilai moral serupa namun diadaptasi sesuai dengan konteks budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Susanti dari kelas 2. Saya akan menceritakan tentang sinopsis cerita. Bawang merah dan bawang putih berasal dari Riau, yang menceritakan tentang kedua adik kakak yang saling bertolak belakang sifatnya dan memiliki ibu tiri yang sangat jahat dan tidak adil. Yaitu unsur intriksi. Yang pertama ada bertema tentang kecemburuan terhadap saudara dan kejujuran yang berbuah keberuntungan. Yang kedua ada penokohan, yaitu tokoh utamanya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan ibu tiri yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Sedangkan bawang putih memiliki sifat baik hati, ramah, dan sopan. Sedangkan bawang merah dan ibunya memiliki hati yang licik dan tidak sopan dan sangat keji. Dan memiliki tokoh pendukung, yaitu ayah bawang putih, nenek sihir, dan ibu bawang putih. Ketiga ada alur, yaitu memiliki alur maju dari awal sampai akhir. Yang keempat adalah latar, yaitu berlatarkan kesedihan, ketegangan, kebahagiaan, dan kekecewaan. Kelima ada gaya bahasa, yaitu menggunakan gaya bahasa klasik karena menggunakan bahasa tradisional yang masih kaku bahasanya. Dan yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang menggunakan orang ketiga karena ia memiliki sikap dan perasaan dan pikiran yang sangat tertuju pada suatu cerita itu tersendiri. Basis unsur ekstrinsik dan faedah kebahasaan dalam
dalam teks hikayat yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Dalam teks hikayat yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Nah, di sini yang pertama yaitu ada keadaan zaman yang mencerminkan kesenjangan antara karakter baik dan karakter jahat yang sangat berhubungan dengan keadilan sosial dan moralitas. Yang kedua ada lingkungan sosial yang menunjukkan bahwa kebaikan dan kebajikan dalam berperilaku, sedangkan sisi lain memperlihatkan perilaku yang sangat malas dan ketamakan. Yang ketiga di sini ada lingkungan budaya memperlihatkan adat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tradisional. Nilai-nilai yang terkandungnya yaitu kejujuran, kebaikan, keadilan, kejahatan, kesabaran, dan ketekunan. Yang kelima yaitu ada pandangan hidup masyarakat. Di sini pandangan hidup masyarakat yang dapat diambil dari cerita ini adalah keadilan. Yang kedua ada kaidah kebahasaan, yaitu yang pertamanya mencari kata arkais yang contoh kalimatnya yaitu hamba, baginda, dan takala. Yang keduanya yaitu mencari kalimat ungkapan. Ungkapan yang pertama adalah ungkapan untuk lanjutan penekanan cerita, yaitu kalimat yang berkata seperti adapun pada suatu hari. Nah, yang ungkapan kedua untuk memperkenalkan waktu dan latar, yaitu kata kalimatnya adalah maka dengan segera pun ia bertindak. Yang ketiga ada mencari kata atau clause yang berkalimat pada suatu hari. Kata ini digunakan untuk pembukaan awal cerita. Yang keempat ada mencari kalimat majemuk bertingkat, yaitu seperti bawang merah sangat cemburu melihat kecantikan bawang putih sehingga ia memfitnah bawang putih di hadapan ibu mereka dan ibunya mempercayai fitnah itu. Yang kelima ada mencari bahasa Melayu klasik, yaitu maka titah raja. Sekian. Perkenalkan, nama aku Nasya dari kelas 10 Aku di sini host keempat. Aku bakal ngejelasin kelebihan sama kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya mengajarkan nilai moral dan etika. Yang kedua, penyampaian pesan yang jelas. Yang ketiga, karakter yang kuat dan ikonik. Yang keempat, menggunakan simbolisme. Yang kelima, mudah diadaptasi dan diterima dalam berbagai budaya. Yang keenam, ada pentingnya keluarga dan ikatan keluarga. Next, ada kekurangan. Kekurangannya stereotip karakter yang terlalu kaku, pengulangan dan klise, kurangnya karakter yang berubah, terlalu menekankan pada tema kebaikan dan kejahatan yang hitam putih, pengaruh gender yang kuat, dan penggunaan elemen supranatural yang terlalu tergantung. Selanjutnya ada relevansi dengan masa kini. Relevansi dengan masa kini itu intinya cerita bawang merah dan bawang putih ini mengajarkan kita harus tetap berbuat sabar dan baik ke orang yang licik atau jahat, karena yakin perbuatan itu bakal dibalas di akhirat atau di dunia sama balasan yang setimpal. Nah, ini juga mengajarkan kita kesabaran dalam menghadapi sesuatu yang sulit karena yakin kalau akhirnya bakal ada hasil yang baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revani Aisyah dari kelas 10 Di sini saya host kelima dan saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai teks hikayat. Nilai-nilai teks hikayat dibagi menjadi 4. Yang ke-1, nilai moral. Nilai moralnya adalah kebaikan akan membuahkan hasil yang baik, pentingnya kesabaran dan ketabahan dan keadilan yang tegak. Yang kedua, nilai sosial. Hubungan keluarga dan pengaruhnya, solidaritas dalam keluarga dan keadilan sosial. Yang ketiga, nilai religius. Nilai religius, kepercayaan akan takdir Tuhan dan berharap pada Tuhan. Yang kelima, nilai budaya. Pentingnya nilai keluarga dalam budaya tradisional, peran perempuan dalam masyarakat, dan kepercayaan pada kekuatan magis atau alam gaib. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Bayhaki. Di sini saya akan menjadi pembicara ke-6.
yang akan membicarakan kesimpulan bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah adalah cerita rakyat yang mengandung pesan moral yang dalam dan mencerminkan nilai-nilai sosial, religius, dan budaya. Dalam cerita ini, bawang putih diceritakan sebagai sosok yang baik hati, sabar, tetapi ia mendapatkan perlakuan buruk dari sang ibu tiri. Namun karena kebaikan bawang putih, ia mendapatkan kebahagiaan dalam bentuk dinikahi dengan pangeran. Sebaliknya, ibu tiri mendapatkan balasan yang setimpal. Baik, Sekian. Terima kasih telah menonton video dari kami. bila ada salah kata, makasih udah menyimak video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.